Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syeva Jonar Pratama dari kelas IKA 2A, NIM 334240022. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Flutter Application. Pertama, di sini import material Dart dan small file screen yang dipakai di tabel rute. Kemudian titik masuk aplikasi Run App menempelkan widget root My App ke layar. Const dipakai karena My App tidak punya state. Kemudian My App adalah root widget bertipe stateless widget. Material app membungkus seluruh app dan menyediakan title, yaitu judul aplikasi, theme, tema global, color scheme for sheet, menghasilkan palet warna. Di sini saya memilih warna biru. Use material tree, kita menggunakan gaya material M3. Kemudian initial root menentukan rute pertama saat aplikasi dibuka. Di sini slash sama dengan fresh screen. Kemudian routes adalah peta rute bernama builder widget. Navigator akan membuat screen berdasarkan nama yang di-push. Slash berarti fresh screen. Slash second screen berarti second screen. Slash second screen with data mengambil argumen dari modal route of context. Setting argumen lalu dirumbar ke konstruktor second screen with data. Alur singkatnya, app start, material app dibuat dengan tema dan tabel rute. Initial route slash free screen ditampilkan. Tombol-tombol di free screen memanggil navigator push name sesuai nama rute. Navigator membuat page dari routes di atas. Kemudian berikutnya brush screen dart. Ini adalah halaman awal aplikasi yang bertipe stateless widget. Di sini menggunakan scaffold yang menyediakan struktur dasar halaman seperti app bar, kemudian background color, warna latar belakang diset hampir putih dengan sedikit ungu. App bar digunakan untuk menampilkan judul navigation routing. Kemudian pada body berisi kolom dengan isi di tengah-tengah layar. Tombol yang pertama yaitu dari elevated button. Saat ditekan, navigator push name memanggil rute slash second screen. Nantinya akan membuka second screen. Tombol kedua, navigasi dengan data. Gunakan argumen mengirim data hello from free screen. Ini rute yang dituju second screen with data. Halaman second screen with data akan menerima data ini lewat konstruktor. Tombol ketiga yaitu return data. Ini contoh mengambil data balik dari halaman lain. Dari white navigator push name menunggu sampai halaman return screen data di pop kembali. Data yang dikirim balik
navigator pop konteks, value ditangkap ke variabel result. Hasilnya ditampilkan dalam snack bar. Kemudian tombol terakhir, replace screen. Ini digunakan untuk ke replacement screen. Dari sana ada tombol untuk replace halaman sehingga tidak bisa kembali ke fresh screen dengan tombol back biasa. Kemudian second screen dart. Di sini kita membuat widget second screen bertipe stateless widget. Di sini juga menggunakan scaffold lagi untuk membuat struktur halaman walaupun tidak ada app bar seperti yang tadi. Body, tombol elevated button yang berada di tengah layar, kemudian on press, navigator pop menutup halaman ini dan kembali ke halaman sebelumnya, fresh screen. Kemudian second screen with data dart. Di sini halamannya bertipe stateless widget. Ada variabel data bertipe string yang dikirim dari halaman sebelumnya, yaitu fresh screen. Scaffold juga digunakan untuk struktur halaman, center, dan kolom. Semua isi ditempatkan di tengah layar. Kemudian container digunakan untuk menampilkan teks dari variabel data. Data ini berasal dari navigator pushname. Jadi yang tampil adalah hello from first screen. Kemudian yang terakhir, tombol back. Tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya, first screen, tidak mengirim data balik. Beda dengan return data screen. Kemudian return data screen. Ini halamannya pakai stateful widget, beda dengan yang tadi menggunakan stateless widget. Create state menghubungkan widget ke return data screen state. Kemudian kelas ini digunakan untuk membuat controller untuk menginput teks. Controller ini berguna untuk membaca teks dari text field. Kemudian di sini kita menggunakan scaffold lagi. Di sini digunakan untuk membuat layout utama, yaitu teks, input, tombol. Semua isinya nanti ada di tengah layar. Di sini juga ada teks instruksi. Dengan instruksi masukkan nama Anda. Kemudian padding. Di sini ada text field yang terhubung dengan text controller yang dimana user bisa mengetik nama di sini. Kemudian tombol kirim. Ini elevator button. Saat ditapkan, halaman ini ditutup dan mengirim teks yang ada di text field. Data balik ini ditangkap oleh full screen, lalu ditampilkan lewat snack bar.
Kemudian di bawah sendiri ini ada dispose controller. Ini wajib untuk stateful widget yang punya controller supaya tidak bocor memorinya. Kemudian replacement screen with dot. Di sini bertipe stateless widget menggunakan scaffold lagi. Isi halamannya hanya ada satu tombol di tengah layar. Lihat di sini navigator push name, bukan navigator yang biasa, tapi navigator push replacement name. Perbedaannya, pass name menambah halaman baru di atas tag halaman lama masih ada, jadi bisa kembali dengan pop. Kalau push replacement name mengganti halaman sekarang dengan halaman baru, sehingga halaman lama dihapus dari stack. Artinya, setelah membuka another screen, user tidak bisa balik ke replacement screen dengan tombol back. Kemudian, another screen with dot. Di sini widget bertipe stateless widget. Di sini juga menggunakan scaffold sebagai rangka layar. Isi halamannya berupa teks yang menampilkan tulisan back to screen, kemudian sidebox yang berukuran 10, kemudian tombol back. Ini digunakan untuk menutup halaman dan kembali ke halaman sebelumnya. Jadi intinya first screen yaitu pusat navigasi yang punya semua tombol. Second screen contoh navigasi datar. Second screen with data contoh mengirim data antara halaman. Kemudian return data screen contoh menerima data balik dari halaman lain. Replacement screen dan another screen contoh replace navigation. Kemudian kita run code-nya dan ini hasilnya. Yang pertama, go take to second screen, hasilnya seperti ini, bisa back. Dan navigation with data akan memunculkan hello from first screen, back. Kemudian return data from another screen, kita bisa mengisikan nama, misal nama saya, pasang. Sini akan menampilkan nama Anda Seva. Kemudian replacement screen. Di sini kita bisa open another screen. Kita akan diarahkan kembali ke first screen. Kemudian kita pilih back. Mungkin sekian dari praktek yang saya jalankan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Janur Watama dari kelas IK 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai responsive page. Pertama, kita mulai dari main Dart. Di main Dart ada beberapa kode. Yang pertama, void main run app const demo app Flutter akan menjalankan widget akar bernama demo app. Kemudian demo app akan membangun material app. Sini debug show checked mode banner false menghilangkan label debug. Title Flutter layout demos merupakan judul aplikasi.
Theme merupakan tema. Home demo menu, halaman pertama yang tampil, dan roads, peta named roads untuk navigasi lebih cepat. Kemudian di sini ada demo menu. Di sini ada 4, yaitu Rainbow, Expand, Flexible, Medio Query Layout Builder, dan Responsive. Kemudian widget demo apps, stateless karena konfigurasi awal app tidak berubah dinamis. Dalam build, sini membuat material app dan mendeklarasikan roads. Ada widget mode menu, demo menu, membuat scaffold dengan standar dengan app bar dan body berisi list view supaya daftar menu bisa di scroll. Dalam list view, kita memakai 4 menu item custom widget sebagai baris-baris menu. Kemudian kelas menu item tipe privat awalan underscore hanya dipakai untuk file ini. Menampilkan list style dengan title sama dengan teks nama demo. Railing icon panah, one tab untuk pindah halaman. Disinilah name row yang didefinisikan di material approach dipakai. Kemudian ke Rainbow Page Start. Pertama, kelas utamanya sini menggunakan stateless widget karena halaman ini statis, tidak ada state atau variabel yang berubah. Super key mewarisi key dari parent widget untuk identifikasi widget. Kemudian menggunakan scaffold atau kerangka halaman dengan app bar dan body. App bar diberi judul Rainbow. Ini versi kolom cross alignment untuk membuat anak kolom lebar memenuhi lebar layar horizontal. Yang children 7 widget expand berwarna. Expand widget yang memeriksa anaknya mengambil ruang kosong vertikal yang tersisa. Karena anak kolom adalah expand dengan bobot yang sama, maka ruangnya dibagi rata. Hasilnya 7 bagian vertikal dibagi dengan tinggi yang sama. Workbox digunakan untuk memberikan warna solid hingga mengikuti warna. Di sini ada warna merah, orange, yellow, green, blue, indigo, dan purple. Ini merupakan demo dari Rainbow. Next, kita ke expand flexible page. Yang pertama, ini menggunakan stateless widget, menggunakan scaffold sebagai kerangka halaman, app bar dengan judul expand versus flexible, save area untuk melindungi area tak aman, nodes atau status bar, dan kolom menampilkan beberapa row sebagai contoh. Di sini expand plus flexible, expand plus expand, flexible, dan flexible expand. Kemudian
Widget expand widget expand otomatis mengisi ruang row. Background color tells putih expand. Kemudian flexible widget dibungkus fleksibel, jadi tidak harus mengisi penuh. Warna teal accent teks fleksibel dengan warna teal. Ini merupakan expand fleksibel. Berikut ini hasilnya. Next, media query layout builder page start. Di sini menggunakan status widget dan gunakan scaffold. Pada screen size dapat dari media query of context size berisi ukuran layar penuh. Kemudian scaffold dan row utama. Halaman dibagi menjadi dua kolom. Row dengan 2 expand. Kiri flex 1, kanan flex 3. Flex 1 backgroundnya gelap, kemudian flex 3 background putih dan lebih lebar. Kemudian di expand 1, layout builder digunakan untuk memberikan constraint make width yang menunjukkan lebar kolom kiri. Teks menampilkan media query width atau lebar keseluruhan layar. Layout builder width hanya lebar bagian kiri. Kemudian expand bagian kanan atau flex 3. Sama seperti yang kiri, tapi area kanan lebih lebar. Jadi hasilnya media query tetap sama. Layout builder jadi lebih besar dari kiri. Ini merupakan hasil prakteknya. Ini yang lebih kecil bagian kiri, dan ini bagian kanan yang lebih besar. Dan praktek yang terakhir yaitu responsive page dot. Ini kita menggunakan status widget, menggunakan scaffold sebagai kerangka. Di sini ada layout builder yang digunakan untuk mengambil nilai constraint make width. Lebar ini yang dijadikan dasar pengambilan keputusan layout. Kemudian fungsi pembuat item. Di sini kita membuat 20 kontainer dan margin 8 pixel dan tinggi 200 pixel. Hasil akhirnya berupa 20 kotak yang berubah sesuai lebar layar. Ini merupakan hasilnya. Sekian demo dan praktek dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.